Mungkin ada yang belum ambil nuskahnya, masih ada tadi 5 nuskah. Mungkin bisa lihat dulu. Kita sampai pada terakhir pembacaan kita, ma'ubidallahu bisyai'in. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kirimkan Fatihah dulu kepada mu'alif serta guru-guru kita di Indonesia di Al-Azhar Syarif. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yawmal qiyamati thalatha, al-anbiya, summa al-ulama, summa syuhada. Jadi pada hari kiamat yang memberikan syafaat di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala, di sini ada 3 yang disampaikan. Ada al-anbiya, al-ulama, summa syuhada. Ini adalah dari kalangan manusia. Tentu nanti di sana ada dari hal-hal yang lain. Misalkan Al-Qur'an. Al-Qur'an juga akan menjadi syafaat. Al-Quran juga akan menjadi syafaat. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Dan di dalam riwayat juga dikatakan bahwa seseorang yang hatinya berisi Al-Quran, memiliki ta'alluq yang kuat dengan Al-Quran, maka bahkan di alam kubur atau alam barzakh, orang itu tidak akan disiksa. Kenapa? Karena malaikat takut untuk menyiksa orang yang di hatinya ada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sangatlah membantu kita atau sangat mensyafaati kita khususnya. Tetapi terkadang kita yang masih malas-malasan ataupun tidak menghiraukannya. Dan satu perhatian, menghafal Al-Quran itu merupakan keinginan atau cita-cita bagi semua umat Islam. Tetapi terkadang hal ini juga menjadi perantara syaitan untuk bermain di dalamnya. Yaitu ketika seseorang kemudian dia memiliki kemampuan di dalam menghafalkan Al-Quran, dia menghafal Al-Quran dengan begitu cepat. Maksudnya menghafalkan Al-Quran dengan cepat. Kemudian setelah selesai Al-Quran yang dia hafalkan selesai, kemudian dia pun lupa dengan Al-Quran itu. Dia pun lupa dengan Al-Quran tersebut. Padahal Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat mulia, yang mana hal tersebut akan sangat kita butuhkan nanti di akhirat. Karena Al-Quran itu imma hujjatan lak au hujjatan alaik. Begitu juga dengan sholawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga akan menjadi syafaat yang besar bagi umatnya. Begitu juga dengan bersuhbah dengan para masyayikh, para ulama rabbani, itu juga bisa menjadi syafaat untuk para talibnya, para tulabnya. Maka sesungguhnya sangat banyak sekali syafaat-syafaat yang Allah hadirkan untuk umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebisa mungkin kita, kalau tidak mampu untuk mengambil semuanya, maka ambil salah satu di antara yang ada. Maka kita memilih salah satu di antara yang ada, kemudian kita mulazamah, kita istiqomah di dalamnya. Karena tentu keadaan kita, hal kita dengan hal orang lain itu berbeda. Jadi keadaan diri kita dengan keadaan orang lain itu berbeda. Jadi kita jangan pernah memandang orang lain, orang ini kok nggak pernah baca ini ya, orang ini nggak pernah baca itu, atau ini kok gak ada wirid-wiridannya misalkan. Itu mungkin dia memiliki sesuatu yang lain yang kita tidak ketahui.
dan itu bisa jadi menjadi lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak pernah mengetahuinya. Maka kita jangan pernah untuk kemudian melihat orang lain itu dari satu sisi. Tapi kita harus melihat kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Karena kita tidak tahu bagaimana hubungannya dengan Allah. Karena hubungannya dengan Allah itu perkara hati. Jadi kalau perkara hati, yang tahu hanya antara dia dengan Allah. Kalau yang tahu antara dia dengan Allah, maka berarti kita tidak mengetahuinya. Mungkin saja orang yang misalkan, mungkin saja, berarti kalau mungkin saja ini ada kemungkinan. Misalkan kita membaca sesuatu wirid yang banyak, tetapi dia lalai ketika membaca itu, tidak ada ingat sama sekali sama Allah. Yang penting lisannya membaca. Begitu. Maka hal ini tentu akan lebih baik orang yang mana dia mungkin sedikit tetapi dia selalu ingat. Di dalam hatinya itu selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu wirid itu tidak semuanya lafzi. Terkadang ada yang bersifat maknawi, artinya dia berzikir, hati seseorang itu selalu berzikir kepada Allah. Jadi ada kalanya seseorang itu berzikir dengan hatinya, jadi hatinya itu selalu berzikir kepada Allah. Dia tidak pernah lupa kepada Allah. Tetapi lisannya berbicara yang lain gitu, berbicara tentang hal-hal yang lain, artinya tidak melafazkan banyak zikir. Jadi banyak sekali kemungkinan yang ada. Dan terlebih lagi dari syafaat. Syafaat itu memiliki sangat banyak pintu. Jadi pintu manapun yang kalian inginkan, maka kalian bisa memasukinya. Puasa juga ada syafaat. Banyak kita mendengar hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan ada al-anbiya. Yang pertama adalah al-anbiya. Summa al-ulama, summa syuhada. Al-ulama adalah yang ulama-ulama Rabbani, yang mana itu adalah ulama-ulama yang mampu menghantarkan seseorang itu dekat kepada Allah. Bukan hanya seorang ulama yang memiliki maklumat yang banyak. Pernah disampaikan oleh seorang syekh bahwa yang dimaksudkan ulama itu adalah ulama yang dia mampu memberikan cahaya orang lain untuk bisa mengenal Allah lebih dekat, mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dekat. Bukan yang hanya menakal ataupun mengintiqal, memindahkan kalam darinya kemudian ke orang lain. Bukan hanya seperti itu. Kalau misalkan ulama itu dikatakan hanya yang bisa menyampaikan banyak maklumat, maka tentu YouTube, Google itu jauh lebih alim, karena ketika kita minta, dia cepat untuk memberikan kita maklumat. Tetapi adalah ulama itu beliau-beliau yang mampu menghantarkan kita lebih dekat dengan Allah. Dengan kita mendengarkan kalamnya, kita menetes air mata kita. Ketika kita mendengarkan sedikit dari kalamnya beliau itu, kita bisa menetes, karena kita ingat Allah, kita ingat Rasulullah. Maka ulama-ulama seperti ini yang harusnya kita dekati, jangan kita jauhi. Yang selanjutnya adalah asyuhada. Yang dia adalah fisabilillah, yang sesuai syariat, bukan yang membunuh orang tanpa ada sebab dengan alasan hal-hal yang tidak masuk akal ataupun salah di dalam pemahaman. Maka itu bukanlah syuhada. Jadi syuhada di sini adalah yang sesuai dengan syariat. Waruya annal ulama'a. Kalau di situ ulama ini jelas salah, atau ulama'u. Innal ulama'a. Kalau seandainya al ulama'u maka tidak ada ananya dihapus. Annal ulama'a yaumal qiyamati ala manabira min nurin. Ala manabir. Manabir di sini tadi kita tahu manabir itu merupakan sigahnya apa? Mafa'il. Berarti dia dari isim fa'il munsharif. Ala manabira min nurin, dari nur, dari cahaya. Jadi di atas mimbar, yang mimbar tersebut berasal dari cahaya. Wa naqala al-qadhi Husain, namanya adalah Husain ibnu Muhammad, fi awali ta'liqatihi annahu ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba al-ilma wal ulama'a lam tuktab alaihi khati'atun ayyama hayatihi. Farubbama hadzal hadis dhaif. Mungkin hadis ini adalah hadis dhaif, tetapi di sini adalah hadis fadail. Fala ba'sa bih, tidak ada masalah untuk fadail. Sebagaimana Imam An-Nawawi di dalam
awal kalau antum membaca Arba'in Nawawi itu baca juga muqaddimahnya, jangan langsung an Ibni Umar an Abi Abdillah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan langsung kepada itu, tapi baca dulu muqaddimahnya agar tahu. Di sana disampaikan bahwa penggunaan hadis dhaif untuk amal, untuk fadhailul amal itu boleh. Bahkan beliau menegaskannya sebagai ijma' ulama, ijma' ulama. Jadi man ahabba ilma wal ulama. Kita mencintai, belajar untuk mencintai ulama dan ilmu. Kita selalu belajar untuk mencintai ulama dan ilmu. Jadi kalau suatu ketika kita itu mendapatkan sesuatu dari Allah berupa teguran ataupun nikmat, jadi sesuatu itu bisa mengantarkan kita menjadi semangat, atau kita ingat kepada ilmu dan cinta kepada ilmu, maka ingatlah selalu bahwa sesuatu itu bisa kita gunakan sewaktu-waktu untuk mengecas. Jadi kalau himmah kita lemah, maka kita harus mengembalikan dengan cara yang mungkin kita pernah dapatkan. Jadi ada sesuatu yang mungkin membuat kita bisa semangat, maka sesuatu itu jangan kita lupakan. Mungkin suatu saat kita bisa menggunakannya kembali untuk bisa lebih semangat. Misalkan ada kalanya orang yang bisa semangat lagi ketika mendengarkan kajian ceramah dari masyayikh. Misalkan ada Habib Ali Al-Jufri, misalkan di dalam YouTube ada biasanya mendengarkan ceramah-ceramah beliau tentang mengingatkan kita, atau sebagian tentang masyayikh Al-Azhar. Begitu juga bisa menjadikan kita lebih semangat lagi. Maka kita belajar untuk mencintai ilmu dan ulama. Lam tuktab alaihi khati'ah, tidak ditulis baginya khati'ah ayyama hayatihi, sepanjang hayatnya. Nah, di sini ada makna yang tersirat. Jadi kita jangan hanya melihat makna zahir, tapi kita melihat makna yang tersirat. Jadi seseorang yang mencintai ilmu dan ulama, maka di dalam hatinya, di dalam dirinya adalah cinta dengan ilmu dan ulama. Maka di situ berarti dia dipenuhi dengan ilmu dan juga akhlak-akhlaknya para ulama. Ketika dia memiliki ilmu dan ketika ia bermulazamah dengan gurunya, tentu dia akan sangat sedikit sekali masuk atau terjerumus di dalam kemaksiatan. Maka kalau dia sangat sedikit kemungkinan terjerumus di dalam kemaksiatan, maka otomatis dia tidak ada kesalahan. Itu yang dimaksudkan. Jadi bukan berarti sudah saya mencintai ilmu, kemudian mencintai ulama, tapi berbuat maksiat, tentu tidak. Tetapi karena seseorang itu sangat cintanya dengan ilmu dan ulama, sehari-harinya cuma membaca kitab, misalkan hadis, tafsir, maka di waktu manakah dia akan ada kesempatan untuk maksiat? Karena semua waktunya habis untuk ilmu. 24 jam tidak, tapi misalkan ada yang kalau lama di zaman dahulu mungkin 24 jam atau 23 jam, 1 jamnya buat tidur. Jadi misalkan waktu-waktu yang kosong itu semuanya dipakai untuk ilmu, mulazamah dengan para masyayikh. Maka tentu akan sedikit sekali ada kemungkinan dia terjatuh di dalam kesalahan, maka tidak akan ditulis khati'ah. Nah, itu makna yang tersiratnya. Qal waruya, ini yang sahih begini. Qal waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qal waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qal. Dan diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, "Man shalla khalfa 'alimin faka'annama shalla khalfa nabiyyin, wa man shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lah." Ya Rabb. Man shalla khalfa 'alimin. Jadi barang siapa yang, atau bagi siapapun yang salat di belakangnya orang yang alim. Ini adalah sebuah isyarat, artinya adalah untuk menjaga salat secara berjamaah. Pertama adalah menjaga salat berjamaah. Kemudian yang lebih afdal lagi salat berjamaahnya adalah dengan imam yang alim, yang dia mengerti
Misalkan juga tata caranya membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian memiliki ilmu fikih. Kenapa memiliki ilmu fikih? Ya karena dia sholat. Ketika dia sholat harus mengerti ini najis, tidak najis, ini sah, tidak sah, ini mana yang rukun, mana yang sunnah, kan begitu. Kemudian mengerti Al-Quran dengan baik, membaca Al-Quran dengan baik, dan berguru tentunya di dalam baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu sampai kepada kita dengan periwayatan. Imam Ibnul Jazari menyampaikan, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim malam yujawidil Qur'ana athim li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Jadi belajar memahami tajwid itu wajib. Malam yujawidil Qur'ana athim. Di sini baca Qur'an kenapa? Karena darurah syi'riyah, mengikuti wazan bahru rajas mustafilun mustafilun mustafilun, maka dia di situ menggunakan malam yujawidil Qur'ana asim. Jadi siapa yang membaca tidak menggunakan tajwid maka dia berdosa. Karena dia apa? Li'annahu bihil ilahu anzala. Karena seperti itulah Al-Quran itu turun dari Allah sampai ke Jibril, sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada kita. Li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Dan sedemikian itu juga sampai kepada kita. Maka jangan sampai dari zaman Nabi, kemudian zaman sahabat, zaman tabi itu masih sahih pembacaannya. Tiba-tiba di zaman-zaman akhir semuanya berubah. Nah, maka itu akan merusak agama. Dan itu pasti akan terjadi di hari akhir. Karena di akhir-akhir Al-Quran akan semuanya dicabut dari hati manusia, sehingga sudah tidak mampu membacanya. Tapi pada zaman kita, insya Allah kita masih selamat dari itu. Dan kita selalu berusaha dan belajar untuk membaca itu dengan sebaiknya. Nah, man shalla khalfa alimin faka'annama shalla khalfa nabiyyin. Kenapa kalau sholat khalfa alimin itu faka'annama, seakan-akan ia sholat khalfa nabiyyin? Li'anna al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama jam'u alim, berarti alim nabi. Kalau anbiya berarti ulama. Li'anna al-ulama warasatul anbiya. Maka seakan-akan dia adalah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ulama itu adalah pewarisnya yang mewarisi para anbiya. Dan coba kita perhatikan masyayikh-masyayikh kita, guru-guru kita. Tidak hanya di Al-Azhar Asy'ari saja, di berbagai tempat ataupun guru-guru kita, kiai-kiai kita di Indonesia. Beliau-beliau yang memiliki keikhlasan di wajhillahi ta'ala, kita mampu melihat sinar yang ada di dalam wajah-wajah beliau. Itu kita ketika memandang itu sejuk. Jadi kalau ulama kalau dipandang wajahnya itu sangat sejuk, menyenangkan, maka di situ ada suatu cahaya. Cahaya itu berasal dari mana? Di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam disampaikan bagaimana? Dengan maknanya bahwa Allah akan memberikan cahaya kepada ahlul hadis. Dan mereka ulama-ulama juga ahlul hadis, karena juga mengamalkan dari amalan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu menunjukkan yaumul qiyamah. Akan tetapi kita perlu tahu, yaumul qiyamah itu sesuatu yang sangat sulit. Kalau di yaumul qiyamah saja, di yaumul qiyamah itu dimudahkan, dipancarkan cahayanya, maka akan lebih lagi di dunia. Begitu. Sama halnya dengan man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kalau turuk atau tarik ilal jannah itu Allah mudahkan, maka turuk dunia, akhirat di dunia itu akan sangat mudah kita dapatkan. Maka jangan sesekali kita sebagai talibul ilm akhirat atau tujuan kita itu dunia. Semua masalah duniawi itu, tujuan duniawi itu jadikan hanya sebagai bonus, sebagai hal-hal yang sifatnya bukan tujuan utama. Jadi jangan dijadikan tujuan utama, karena itu akan datang dengan sendirinya dengan sangat mudah. Bisa dirasakan akan sangat mudah untuk datang.
Wa man shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lah. Kalau dia salat di belakang Nabi, maka dia akan diampuni. Yang terakhir ini berkaitan dengan sahabat. Jadi seakan derajat orang-orang yang salat di belakang orang alim sebagaimana derajatnya para sahabat yang salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian itu diampuni oleh Allah. Mafhum? Wa fi hadithi Abi Dzar radhiyallahu anhu anna hudura majlisi mudaf fahuwa mudaf ilaih. Anna hudura mudaf, majlisi mudaf ilaih wa huwa mudaf. Dzikrin anna hudura majlisi dzikrin afdalu min salati alfi raq'atin wa syuhudi alfi janazatin wa iyadati alfi mariyutin. Di sini dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kalau hadis itu dari sahabi misalkan, maka hadis itu disebut dengan namanya hadis marfu atau mauquf. Hadis binisbah ila qail. Qail itu ada hadisul qudsi, ada hadis marfu, ada hadis mauquf, ada hadis maqtu'. Ada perbedaan hadis maqtu' dengan munqati'. Sama. Hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala, tapi ini bukan Quran. Biasanya Nabi SAW ketika meriwayatkan berkata qala Allah Ta'ala, tapi itu bukan Quran. Itu adalah hadis qudsi. Kalau hadis marfu ada dua, imma hukman wa imma hakikiyah. Mungkin ada makna lain dari hakiki, tapi bisa kita katakan hakiki. Artinya hakiki itu lafaz berasal dari Rasul SAW, maka itu hakiki. Misalkan hadis pertama disampaikan misalkan di Arba'in Nawawi. Hadis pertama itu dari Imam Bukhari. Qala haddatsana Al-Humaydi, qala haddatsana Sufyan, qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id al-Ansari, qala akhbarani Ibrahim ibnu Taimi annahu sami'a Alqamah ibn Waqqas al-Laythiyya yaqul sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ini adalah sahabi. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ketika yang berkata adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah marfu. Hakikatan, bukan lagi hukman. Karena Nabi sendiri yang berkata, innamal a'malu binniyat, ila akhir hadis. Tapi ketika hadis itu adalah yang berkata adalah sahabi, misalkan seorang sahabi itu berkata sesuatu hadis, nanti bisa dicari contohnya. Misal aja, seorang sahabi itu berkata tentang sesuatu, dan di belakangnya itu biasanya dikatakan fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya perkataan sahabi ini itu terjadi ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup di sekitar sahabi. Artinya begini, kenapa dia maksudnya kepada marfu hukman, hukumnya marfu? Dikarenakan ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ketika ada sesuatu yang terjadi di antara sahabat ataupun suatu perkara yang berkaitan dengan fatwa sahabi, kemudian itu salah, maka akan datang malaikat Jibril karena masih fatrah wahyu, masih ada wahyu. Jadi kalau ada kesalahan pasti akan datang Jibril memberitahukan ini salah. Maka kaulnya sahabi yang masih ada pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah marfu hukman. Biasanya ditandai dengan fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi kalau kalam itu sudah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam intaqala ila rafiqil a'la, sudah tidak lagi di dunia, maka hadis ini menjadi mauquf. Karena mauquf kepada sahabi, sudah berhenti kepada sahabi, maka disebut mauquf, hadisun mauquf. Itu sahabi. Kalau ada orang yang bertemu sahabi tidak bertemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tabiin. Maka kaulnya tabiin ini disebut dengan namanya hadis maqtu. Hadis maqtu. Berarti tadi ada qudsi, marfu, kemudian mauquf dan maqtu. Perkataan di sini wa fi hadis Abi Dzar radhiyallahu an. Berarti mauquf. Anna hudura majlisi dzikrin afdalu min salati alfi raq'atin wa syuhudi alfi janazatin wa iyadati alfi maridin. Sesungguhnya hadir di majelis zikrin. Majelis zikrin itu yang seperti apa? Disampaikan di dalam hadis lain itu ini. Di hadis yang sahih sebelumnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum riyadal jannah farta'u." Faqila. Jadi masih ada satu halaman tapi yang sebelah kanan. Faqila, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Qala Atha, "Hiya majalisul halal wal haram, kaifa tashtari wa kaifa tusalli wa kaifa tuzakki wa kaifa tahujju wa kaifa tankihu wa kaifa tutalliqu wa ma ashbaha dzalik." Artinya adalah majelis yang di situ selain ada majelis zikir, asli zikir, atau memang di situ adalah pengajian ataupun muhadarah yang menjelaskan tentang fikih, menjelaskan tentang tafsir, menjelaskan tentang hadis. Bagaimana dengan lughah Arabiyah? Maka dia terhitung, dia nggak mempelajari fikih, dia terhitung. Kenapa? Karena ini adalah wasitah atau wasilah kita untuk sampai kepada fikih. Ini adalah wasilah kita untuk sampai kepada tafsir. Bagaimana bisa kita memahami ayat Allah innamal mu'minuna ikhwah dengan perkataan al-mu'minuna ikhwah? Apa perbedaannya? Apa faedahnya innama di sini? Kalau kita nggak mempelajari balaghah, juga kita nggak akan tahu dakiknya. Ketika Allah katakan dzalikal kitabu la raiba fi, di sana inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Kenapa di sini hadza, di sini dzalika? Apa perbedaannya? Kalau kita nggak mau belajar di lughah, maka kita nggak sampai kepada maksud. Ada sebuah kisah di dalam Rubawi, itu biasanya disampaikan sebelum majelis, yaitu ada seorang ulama nahwu yang masyhur banget pada zamannya. Itu bertanya kepada Mujahid. Kita tahu Mujahid itu siapa? Ulama qiraat. Jadi sebelum ada Imam Syatibi, itu ada Mujahid terlebih dahulu. Ibnu Mujahid itu yang mengumpulkan sebuah riwayat, sebuah qiraat. Tapi nanti ada yang dibadal atau yang diganti oleh Imam Syatibi, diambilkan yang lebih rajih atau lebih kuat. Kemudian yang punyanya Mujahid nanti ditambahkan oleh Imam Al-Jazari di dalam Asyarah, sehingga qiraat Asyarah mutawatirah. Begitu kisahnya. Nah, seorang ulama nahwu ini bertanya kepada Ibnu Mujahid, "Kamu mempelajari Al-Quran, meriwayatkan Al-Quran, meriwayatkan hadis. Bagaimana kamu akan mendapatkan kesenangan di akhirat nanti? Bagaimana dengan aku? Yang mana aku setiap harinya daraba Zaidun amran, qala Muhammadun qa'imun, kana Muhammadun qa'iman." Bersedih dengan keadaannya, karena setiap hari cuma beristighfar ataupun apa bahasa Indonesianya? Sibuk, menyibukkan diri dengan nahwu begitu, hanya dengan perkataan Zaidun amrun ataupun Muhammadun qaimun begitu. Kemudian suatu ketika yang ditanya tadi itu bingung, nggak menjawab. Jadi Ibnu Mujahid pun nggak menjawab. Gimana ya aku menjawabnya?
Akhirnya pulang, kemudian tidur. Malamnya bermimpi bertemu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpinya, ya Mujahid, ya ibnu Mujahid, akhbirhu, maksudnya kepada ulama ini, saya lupa namanya. Abshiru, huwa sahibul ilm mutawwal. Artinya adalah beritahukan kabar gembira kepadanya bahwa dia itu pemilik ilmu yang akan terus menerus sampai hari kiamat. Jadi ilmu itu akan terus menerus dipakai dan menjadi amal jariah bagi dia sampai hari kiamat. Jadi karena bingungnya menjawab sampai bermimpi Rasulullah langsungnya menjawabnya. Jadi walaupun beristighfar di dalam nahwu, karena untuk mengetahui bagaimana istiqra untuk sampai kepada ini marfu, ini nasab, ini jazm, untuk sampai kepada itu, dan itu faedahnya nanti untuk ulama-ulama setelahnya, thalibul ilm setelahnya, untuk bisa sampai kepada tafsir, kepada hadis, kepada fikih. Maka di situ dia mendapatkan kemuliaan. Sampai Rasulullah SAW sendiri yang menjawabnya. Jadi walaupun kita misalkan, saya tidak mampu untuk mempelajari banyak ilmu, saya hanya mampu satu ilmu saja, tidak ada masalah, satu ilmu yang penting betul-betul mungkin kemudian kita ajarkan. Siapa tahu orang yang belajar dari kita itu nanti yang akan mewarisi ilmu kita, dan dia yang nanti akan bisa menjadi ulama besar yang bisa nahwu, bisa sarf, bisa balaghah, bisa mantik, kemudian bisa akidah, bisa tafsir, bisa hadis, bisa fikih, banyak sekali. Maka semua itu kembali kepada siapa? Ya kepada kita. Jadi kita itu jangan perhitungan tentang masalah itu, jangan perhitungan tentang masalah itu. Banyak tidaknya, futuh tidaknya Allah yang menentukan. Yang penting kita ada usaha untuk sampai kepada ilmu itu. Atau mungkin murid kita belum sampai kepada darajat tinggi, tidak ada masalah. Nanti mungkin muridnya atau murid sampai kepada murid, pasti akan ada satu yang akan berkembang dan muncul. Itu nanti kembalinya kepada silsilah asanid, karena kita ada asanid. Jadi asanid itu adalah lafzi, ada maknawi. Jadi walaupun tidak diucapkan secara lafzi, ada maknawi, maka dia pun akan mendapatkan pahala dari orang ini, akan bersambung silsilahnya sampai kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan suatu ketika kalaupun membutuhkan syafaat, mungkin saja di antara sana kita sampai kepada Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ingat, ini ada salah satu yang mengambil sanad dari saya, dari murid saya, atau Imam Zakaria Al-Ansari, atau ulama qiraat, ulama Quran, ulama hadis. Di sana ada Imam Bukhari, melihat tahu ini pernah meriwayatkan sampai kepada saya, dia butuh syafaat, maka dia pun bisa mensyafaati. Maka kita itu berpikir bukan hanya jangka pendek, tetapi berpikir untuk jangka panjang. Tetapi untuk masalah butuh tidak butuh itu Allah yang memberikan. Tetapi kita usaha menunjukkan kepada Allah bagaimana usaha kita belajar di Al-Azhar ini untuk bisa mendapatkan cita-cita kita sebagai orang yang mengerti atau tafaqquh fiddin. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah sudah mendatangkan kita ke Al-Azhar, artinya Allah, tandanya Allah ingin yufaqihu fiddin, artinya ingin memfaqihkan, memberikan ilmu. Tapi kita perlu bersabar kapan hari itu datang, kapan Allah membuka ilmu itu datang. Jadi kita perlu bersyukur. Karena waktu sudah 2:40, nanti ada salah teman-teman mungkin yang sibuk. Jadi mohon maaf, kita akhiri pertemuan kita. Semoga bisa membawa rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah suatu saat kalau misalnya kita ada alim tidak selesai dengan jurumnya bersamaan, kita buatkan satu majelis untuk mengkhatamkan. Bismillah. Allah taala wa Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.